Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, kelas E, Prodi PGSD, Universitas Muhammadiyah Tangerang, mata kuliah Ilmu Pendidikan, dosen pengampu Pak Mawardi, SSI, MPD. Kali ini saya akan menjelaskan video PowerPoint tentang hakikat manusia dan pengembangannya. A. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang pandai bertanya, bahkan ia mempertanyakan dirinya sendiri, keberadaannya, dan dunia seluruhnya. Binatang tidak mampu berbuat demikian, dan itulah salah satu alasan mengapa manusia menjulang tinggi di atas binatang. Dri Jakara mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berhadapan dengan dirinya sendiri, tidak hanya berhadapan tetapi juga menghadapi dalam arti mirip dengan menghadapi soal dan mengangkat kesukaran. Manusia mengolah diri sendiri, mengangkat dan merendahkan diri sendiri. Ada juga manusia dalam arti filosofi. Pembahasan makna dari siapa manusia sebenarnya telah lama berlangsung. Namun, sampai sekarang pun tidak ada satu kesatuan dan kesepakatan pandangan berbagai teori dan aliran pemikiran mengenai manusia ini sendiri. Maka, agar dapat dipahami tentang hakikat manusia secara utuh, ada beberapa pendapat atau pandangan tentang manusia ini. Yang pertama, aliran materialisme. Aliran ini memandang manusia sebagai kumpulan dari organ, tubuh, zat kimia, dan unsur biologis yang semuanya itu terdiri dari zat dan materi. Yang kedua, aliran spiritualisme. Aliran ini berpandangan hakikat manusia adalah roh atau jiwa, sedang zat atau materi adalah manifestasi dari roh atau jiwa. Yang ketiga, aliran dualisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani, badan dan roh. Kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur asal yang adanya tidak tergantung satu sama lain. Jadi, badan tidak berasal dari roh, juga sebaliknya roh tidak berasal dari badan. Hanya dalam perwujudannya manusia itu serba dua, jasad dan roh, yang berintegrasi membentuk manusia. Manusia menurut pandangan Islam. Al-Quran memperkenalkan 3 istilah, yaitu kata al-insan. Kata al-insan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali dipakai untuk manusia yang tunggal sama seperti ins, sedangkan untuk jamaknya dipakai kata an-nas, unasi, insiah, dan anasi. Ada juga kata basyar. Kata basyar dipakai untuk menyebut sebuah makhluk baik laki-laki ataupun perempuan, baik satu ataupun banyak. Kata ini memberikan referensi kepada manusia sebagai makhluk biologi. Akal itu sendiri dapat memfungsikannya, dan objek itu sendiri adalah ilmu pengetahuan. Maka dari itu manusia pada hakikatnya adalah makhluk pedagogis, makhluk sosial namanya basyar karena kulitnya tampak jelas. Ada juga kata anas. Kata ini mengacu pada manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dalam arti al-nas ini paling banyak disebut dalam Al-Quran, yaitu 240 kali. Bisa dilihat dalam seluruh ayat yang menggunakan kata ya ayyuhan nas. Penjelasan konsep ini dapat ditunjukkan dalam dua hal. Pertama, banyak ayat yang menunjukkan kelompok-kelompok sosial dengan karakteristiknya masing-masing, yang satu dengan yang lainnya belum tentu sama. Wujud, sifat, dan dimensi manusia. Menurut kaum eksistensialis dalam Tirta Raharja dan Lasulo, wujud sifat hakikat manusia meliputi 1. Kemampuan menyadari diri, yakni bahwa manusia itu berbeda dengan makhluk lain karena manusia mampu mengambil jarak dengan objeknya, termasuk mengambil jarak terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Dengan kemampuan ini mengambil jarak dengan objeknya, berarti manusia mampu menembus atau menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Yang ketiga, kata hati. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik dan yang buruk bagi manusia sebagai manusia. Keempat, moralitas. Moralitas itu eksistensi manusia memiliki dimensi moralitas. Manusia memiliki dimensi moralitas sebab ia memiliki kata hati yang dapat membedakan antara baik dan jahat. Yang kelima, tanggung jawab. adalah kesediaan untuk menanggung akibat dari perbuatan yang menuntut jawab.
Tanggung jawab bermacam-macam. Ada tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada masyarakat, dan kepada Tuhan. Yang kelima ada rasa kebebasan. Rasa kebebasan itu perasaan yang dimiliki oleh manusia untuk tidak terikat oleh sesuatu selain terikat sesuai dengan tuntutan kodrat manusia itu sendiri. Selanjutnya ada kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi manusia sebagai makhluk sosial. Keduanya tidak bisa dilepaskan satu sama lain, sedangkan yang lain. Hak tak ada tanpa kewajiban dan sebaliknya. Terus ada juga kemampuan menghayati kebahagiaan. Nah, kemampuan menghayati kebahagiaan ini bahwa kebahagiaan manusia itu tidak terletak pada keadaannya sendiri secara faktual ataupun pada rangkaian prosesnya maupun pada perasaan yang diakibatkannya, tetapi terletak pada kesanggupannya atau kemampuannya menghayati semuanya itu dengan keheningan jiwa dan mendudukkan hal-hal tersebut dalam rangkaian atau ikatan tiga hal, yaitu usaha, norma-norma, dan takdir. Di samping sifat hakikat manusia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa manusia juga merupakan makhluk yang memiliki banyak dimensi, yakni dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dan dimensi keberagaman. Selanjutnya ada implikasi dalam dunia pendidikan. Kesempurnaan manusia yang dianugerahkan Sang Pencipta melalui dimensi kemanusiaan membuat manusia mampu memilih, bahkan menciptakan pilihan dan bertindak sesuai pilihannya. Pendidikan berperan penting dalam pilihan-pilihan manusia, yaitu kehancuran atau pengembangan kemampuan yang merusak atau membangun, yang mematikan atau memberi kehidupan, yang mencipta atau yang menghancurkan. Berbicara mengenai masalah hakikat manusia, maka tidak bisa terlepas dari masalah pendidikan ataupun sebaliknya. Bicara hakikat pendidikan seharusnya tidak bisa dilepaskan dari pemahaman hakikat manusia. Keduanya ibarat dua sisi mata uang, saling melengkapi menjadi satu kesatuan yang utuh. Manusia adalah sebagai subjek sekaligus di saat yang sama juga bisa sebagai objek dari pendidikan. Sebagai subjek pendidikan, seorang manusia secara formal, guru, dosen, instruktur, membantu manusia objek pendidikan peserta didik, pengembangan potensi dirinya. Maka keduanya baik guru, dosen, instruktur, ataupun peserta didik semestinya memahami hakikat manusia sebagai modal dasar menjalani proses pendidikan yang ideal. Kesimpulannya adalah manusia merupakan makhluk yang sempurna. Kepribadiannya, manusia memiliki sifat yang unik, potensial, dan dinamis. Pemenuhan kebutuhan dan pengembangan diri manusia itu tampaknya memang dapat dilaksanakan dari, untuk, dan oleh manusia itu sendiri. Manusia juga memiliki akal untuk menghadapi kehidupannya di dunia ini. Akal juga memerlukan pendidikan sebagai objek yang akan dipikirkan. Fungsi akal tercapai apabila akal itu sendiri dapat memfungsikannya, dan objek itu sendiri adalah ilmu pengetahuan. Maka dari itu manusia pada hakikatnya adalah makhluk pedagogis, makhluk sosial, makhluk individual, dan makhluk yang beragam. Sekian paparan dari video PowerPoint saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.